Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Suwiyanto, Guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Candiroto, Kabupaten Temanggung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri. NIM 202507118. Nomor peserta 330866000003. Saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai perkembangan agama Buddha di era digital. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Iya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Mari bersikap anjali terlebih dahulu. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Subhatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan hening sejenak terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama melakukan hening sejenak. Oke, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Teknologi di agama Buddha. Iya, teknologi menurut pandangan Agama Buddha. Nah, bagaimana? Apa yang kamu pelajari kemarin? Coba masih ingat nggak? Teknologi itu bersifat netral. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan teknologi dalam kegiatan agama atau yang lainnya seperti pembelajaran atau yang lain seperti di wihara. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari seperti apa. Iya, Pak. Oke, dalam pembelajaran hari ini ya, yaitu kita akan belajar mengenai perkembangan agama Buddha di era digital. Atau tujuan pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan kekuatan, tantangan, peluang dan ancaman perkembangan agama Buddha di era digital. Oke, Karuna, sebelum kita belajar lebih lanjut, coba kamu jawab beberapa pertanyaan ini ya. Iya, Pak. Yang pertama, bisa lihat di layar. Apakah teknologi bisa membantu agama Buddha berkembang pada masa ini? Bisa, Pak. Contohnya bagaimana? Misalnya kita kan lagi di luar. Nah, jadi kita bisa mengakses misalnya konten-konten dhamma atau apa di media sosial. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Kita bisa melihat itu dari misalnya YouTube, dari TikTok, dari Instagram misalnya. Banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan, yang bisa kita download, kemudian kita bisa mencari referensi tentang pembelajaran, tentang dhamma misalnya. Itu banyak sekali. Kira-kira kamu pernah nggak sih menonton video atau mungkin membuka-buka media sosial yang kamu miliki, kemudian kamu menemukan tentang video yang mempelajari agama Buddha atau konten-konten yang mempelajari tentang agama Buddha? Pernah, Pak. Contohnya apa? Misalnya itu kayak ceramah dhamma atau
pembelajaran agama Buddha, atau yang biasanya paling banyak itu musik-musik gitu kayak lagu-lagu Buddhis. Jadi nanti di lembar kerja itu saya minta untuk membuat infografis ya mengenai kekuatan, tantangan, peluang dan ancaman perkembangan agama Buddha di era digital. Nah, di situ sudah ada beberapa kasus-kasus yang harus kamu selesaikan ya. Yang pertama misalnya contoh ya, ini saya bacakan contohnya. Ada kasus Wihara Dhammasanti di sebuah kota kecil memiliki umat dari berbagai latar belakang budaya. Ada yang lebih suka meditasi, ada yang lebih suka melafalkan parita dengan irama, dan sebagian lainnya lebih menyukai membaca buku dhamma. Beberapa umat-umat Buddhis yang muda mulai merasa bingung karena tradisi di wihara terlalu beragam dan takut salah dalam beragama. Silahkan bisa mulai membuka kanvanya, kemudian kamu baca juga kasus-kasus yang ada di situ. Iya, baik Pak. Pak, maaf sebelumnya, Ya. saya ingin menanyakan kasus yang keempat ini. Yang keempat. Oh ya, gimana? Itu maksudnya gimana ya? Akun media sosial @dharmaupdate tiba-tiba viral karena kontennya yang kontroversial. Banyak orang tertarik mengikuti ajarannya yang ternyata bertentangan dengan prinsip Buddha Dhamma. Coba dibuat dalam infografis. Iya, baik Pak. Silakan. Nanti kalau sudah infografisnya dikirim lewat WA ya. Iya, baik Pak. Sudah saya kirim Pak. Oh, sudah selesai? Iya, sudah. Oke. Ini ya. Saya download dulu. Oke, bagus. Setelah ini kamu ini ya presentasi ya. Iya, baik Pak. Kamu tukar tempat sama saya sebentar. LKPD-nya di bawah. Iya. Enggak. Siap? Siap Pak. Siap. Oke. Kita tukar tempat dulu. Itu, silakan. Sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil infografis saya tentang pengembangan agama Buddha di era digital. Yang pertama, tentang kasus Wihara Dhammasanti di sebuah kota kecil memiliki umat dari berbagai latar belakang budaya. Ada yang lebih suka meditasi, ada yang lebih suka menghafalkan parita dengan irama dan sebagai lainnya, lebih menyukai membaca buku dharma. Beberapa umat Buddha mulai bingung karena tradisi umat Buddha beragam, takut salah dalam keberagaman. Jadi kekuatan dalam agama Buddha adalah keberagaman cara berpraktik dharma, menghafal parita, meditasi, nyanyi, dan lain-lain. Mencerminkan fleksibilitas agama Buddha yang menghargai karakter individu dan budaya lokal. Jadi solusi untuk menghadapi adalah adakan sesi sharing dharma rutin agar umat saling memahami praktik masing-masing. Biku atau pengajar harus menjelaskan bahwa esensi dharma lebih penting daripada bentuk luar praktik. Buat program pelatihan lintas tradisi agar umat Buddha bentuk praktik yang berbeda. Pemuka agama Buddha ya, bagaimana caranya menyampaikan dhamma, membabarkan dhamma dengan cara yang menarik gitu bagi anak-anak muda. Lanjut ke yang ketiga yang kamu tulis, peluang. Di sini kasusnya adalah Biku Santamano tinggal di wihara terpencil. Umat Buddha di desa sangat antusias. Tetapi karena akses ke pusat pembelajaran sulit, mereka hanya mendapat ceramah sebulan sekali.
seorang siswa SMA memiliki ide untuk membuat kanal YouTube yang berisi ceramah dan meditasi dari Biku Santamano. Nah, kenapa kok menjadi peluang? Ya, teknologi informasi ini bisa menjadi peluang bagi umat Buddha, bagi agama Buddha. Di daerah-daerah terpencil itu ada sebagian umat Buddha yang mana misalnya aksesnya sulit, menempuh perjalanan aja harus jalan kaki gitu, berkilo-kilometer, berjam-jam. Dari 4 hal tadi yang sudah kita bahas, apakah ada pertanyaan? Ada Pak, sebelumnya izin bertanya. Ya, Pak, kan silakan. sekarang ini banyak teknologi, apakah itu tidak mengurangi nilai spiritual dalam pembelajaran agama Buddha? Teknologi mengurangi nilai spiritual? Tidak ya. Jadi walaupun banyak teknologi di zaman sekarang itu ya, kita tetap saja bisa meningkatkan nilai-nilai spiritual dalam belajar agama Buddha. Kita tetap bisa saja meningkatkan sadar kita, meningkatkan kualitas keyakinan kita. Oke, silakan dari apa yang kita pelajari, silakan disimpulkan. Dari yang saya pelajari, saya menyimpulkan yang pertama, banyaknya aliran dapat memperkuat ajaran agama Buddha. Yang kedua, cara membabarkan dharma harus menarik agar generasi muda tidak bosan dalam mendengarkan dharma. Jadi itu, oke. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa teknologi ini kita bisa gunakan dengan positif, ya. Dan agama Buddha tidak menolak teknologi. Ya, agama Buddha mengajarkan kita agar kita bijaksana dalam menggunakan teknologi. Ya, karena sejatinya teknologi itu sifatnya netral, ya, tergantung dari kita yang menggunakan. Kita bisa menggunakan teknologi yang positif atau negatif. Oke? Ya, Pak. Baik, dari yang sudah dipelajari ini, kira-kira apa sih yang sudah kamu pelajari ini apa? Gitu. Dari yang tadi saya sampaikan tadi. Ini tuh tentang tantangan yang harus kita hadapi dalam agama Buddha di era digital ini. Dan kita harus bijaksana dalam menggunakannya agar tidak tersesat. Nggak tersesat kemana? Dalam terjerumus ke itu konten-konten yang agama Buddha yang ngawur atau Yang ngawur, yang negatif, sesuai. ya tidak sesuai. Oke, menurut kamu apa sih yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ya, karena kita lebih tahu tentang tantangan dan ancaman, jadi kita lebih baik hati-hati dalam menggunakannya dalam pembelajaran ataupun media sosial lainnya. Pembelajaran kita tentang perkembangan agama Buddha di era digital ini ya. Kita lanjutkan pertemuan kita pada hari Senin besok ya, mengenai bagaimana strategi untuk perkembangan agama Buddha di era digital ini. Nah, bagaimana langkah-langkah agar kita itu bisa mengembangkan lagi agama Buddha pada era digital ini, gitu. Menggunakan teknologi bagaimana? Oke, nah itu yang akan kita pelajari ya, pada pertemuan berikutnya. Ya, ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Ya. Oke, tetap semangat pokoknya. Ya. Kalau tidak ada, silahkan dikemasi. Kemudian kita tutup dulu dengan nama Karapata. Bersama-sama bersikap anjali, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Karuna, terima kasih untuk hari ini ya. Kita jumpa lagi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak. Ya.